yang menjadi keraguan kami di hadapan Tuhan, yang menjadi iman percaya kami di hadapan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan sebelum kami melihat. Kami percaya kepada Tuhan dengan iman kami. Kami percaya kepada Tuhan karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari surga memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu, dan di dalamnya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mereka yang beribadah di tempat ini, bahkan mereka yang beribadah live streaming di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, dan hamba-Mu secara khusus, biarlah Tuhan memberi hikmat dan marifat daripada Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan sesuai dengan visi, sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan baik, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan khotbah ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berkhotbah berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Pada hari ini saya akan berkhotbah berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Pada kesempatan ini saya akan hendak berkhotbah dengan judul Takdir yang Tersurat. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah dengan judul Takdir yang Tersurat. Bersama saya mari kita perhatikan Alkitab kita. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Baik Bapak Ibu, terbentuknya khotbah ini dilatar belakangi oleh kebanyakan jemaat masih keliru dalam mengartikan takdir. Atau dengan kata lain, tidak sedikit dari jemaat yang menganggap takdir sebagai sesuatu hal yang tabu atau sesuatu hal yang asing di telinga mereka. Nah, kalau kita mau berbicara apa yang dimaksud takdir secara umum, itu berarti tentang berbicara kehendak, berbicara rencana, berbicara ketentuan, dan juga berbicara tentang ketetapan. Sedangkan secara khusus bahwa takdir itu adalah sesuatu yang tersurat dalam pikiran Allah, dan itu yang akan terjadi bagi manusia. Sekali lagi saya katakan bahwa takdir secara khusus diartikan sesuatu yang tersurat dalam pikiran Allah, dan itu akan terjadi bagi ciptaannya. Sehingga kalau kita merangkum Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saya katakan manusia ditakdirkan untuk memiliki gambar dan rupa Allah. Melalui nats ini dikatakan bahwa manusia telah ditakdirkan untuk memiliki gambar dan rupa Allah. Selain itu dikatakan pula bahwa manusia itu telah ditakdirkan untuk beranak cucu.
manusia juga ditakdirkan, baik mereka laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk berkuasa atas segala ciptaan lainnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam nats ini bahwa takdir kita yang sesungguhnya adalah memiliki atau segambar dan serupa dengan Kristus. Ini adalah takdir kita yang sesungguhnya. Tetapi akibat kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia, kemarin sempat 2 minggu yang lalu sempat kawan saya Pak Pras sempat bahas tentang kehendak bebas. Dikatakan karena kehendak Allah itu, karena kehendak bebas diberikan kepada manusia, ada banyak manusia yang salah jalan, ada banyak manusia yang salah langkah dari ketetapan Allah, dari takdir Allah, Bapak Ibu. Gambar Allah yang tadinya, kita yang tadinya serupa dengan segambar dengan gambar Allah, tetapi karena kehendak bebas itu, akibat kesalahpahaman, akibat kesalah menggunakan kehendak bebas itu, itulah yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Kehendak bebas itu yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Yang tadinya manusia sempurna, memiliki gambar dan rupa Allah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kehendak bebas itu membuat manusia berpisah atau berseteru dengan Allah. Dikatakan dalam nas ini, pembahasan ini adalah bahwa takdir yang selanjutnya, bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak heran saudara, kalau kita memperhatikan zaman ini, semakin berubah zaman, sifat manusia, karakter manusia, kebobrokan manusia itu semakin kacau balau. Sudah ditakdirkan bahwa manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, tetapi sekarang ini banyak kita yang perhatikan, ada banyak kejadian yang terjadi sekarang ini. Laki-laki mau menjadi seperti perempuan, perempuan mau menjadi seperti laki-laki. Maaf, sedikit vulgar saya katakan. Ada beberapa orang yang dia berstatus ditakdirkan laki-laki, tetapi dia mengubah kelamin menjadi seorang perempuan. Dan selanjutnya dia ditakdirkan menjadi seorang perempuan, tetapi dia mau berubah kelamin seperti seorang laki-laki. Saya katakan bahwa ini adalah menentang takdir Tuhan dalam hidupnya. Sudah dikatakan bahwa sudah ditakdirkan manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi karena kehendak bebas itu membuat manusia salah mengambil keputusan. Ada banyak orang yang menentang keputusan Allah. Ada banyak orang yang melanggar keputusan Allah. Ada banyak orang yang bertolak belakang dengan keputusan Allah. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini menentang takdir Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu berbicara bahwa manusia ditakdirkan laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-28 bahwa manusia itu ditakdirkan untuk beranak cucu. Jadi Bapak Ibu, saya katakan bahwa menikah itu sebenarnya manusia itu sudah ditakdirkan untuk beranak cucu, tetapi pilihan ada di tangan saudara, mau menikah atau tidak, itu ada di tangan saudara masing-masing. Menikah itu adalah sebuah takdir, beranak cucu itu adalah sebuah takdir bagi setiap orang, tetapi kita yang memilih kita menikah atau tidak. Makanya untuk bulan 12 nanti, untuk bulan 12 ada jemaat yang akan menikah di hadapan Tuhan di tempat ini. Amen. Saya katakan itu merupakan sebuah takdir dalam hidup. Amen. Tadinya mungkin Pak Sabar dia sudah pasrah. Mungkin inilah Tuhan takdir saya. Apakah saya masih menikah dengan umur segini? Tetapi ketika sudah dapat calon pengantin itu, ternyata dia bilang, ternyata takdir saya adalah untuk berkeluarga. Amen. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, saya katakan yang lebih bagus carilah jodohnya. Karena dikatakan bahwa takdir kita adalah beranak cucu. Tetapi kembali bahwa keputusan, bahwa pilihan ada di tangan saudara menikah atau tidak. Ini adalah takdir yang ketiga. Yang pertama tadi bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang takdir yang kedua adalah manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, manusia harus berketurunan.
Dan dalam ayat yang ke-28 ini sekaligus dikatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk menaklukkan dan menguasai segala ciptaan. Manusia sudah diberikan takdir untuk melakukan atau untuk menguasai segala ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, karena akibat kebebasan manusia untuk memilih dan pilihan itu yang semakin bertolak belakang dengan Allah, itulah yang membuat hubungan Allah dengan manusia itu terpisah. Bahkan saya katakan, takdir Allah yang semula adalah mulia dan indah, kini takdir itu sudah semakin jauh untuk dijangkau. Hari ini Bapak Ibu saya katakan, untuk ke depan sifat manusia tidak lebih baik. Bagaimana mungkin di sini adalah takdir Allah, manusia tetap indah dan mulia, sementara di sini manusia dia bukannya semakin mendekat, tetapi dia semakin jauh dari Allah. Ini saya katakan bahwa manusia semakin jauh untuk menjangkau takdir yang sudah ditetapkan Allah dalam hidup mereka. Kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini, ada banyak kekacauan, ada banyak kerusakan moral yang terjadi di seluruh bangsa-bangsa. Ini saya katakan bahwa manusia manusia memiliki kebebasan memilih, tetapi pilihan mereka tidak tepat sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi kalimat khotbah hari ini adalah saya katakan bahwa biarlah kita berjuang menemukan kembali takdir Allah yang sudah disuratkan bagi kita. Biarlah kita berjuang kembali menemukan takdir Allah yang sudah tersurat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, takdir itu tersurat dalam nas ini adalah kita memiliki gambar yang serupa dengan Allah. Takdir itu berbicara kita memiliki gambar yang serupa dengan Allah. Jadi saya katakan, biarlah kita kembali menemukan takdir yang sudah disuratkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudara, saya mempelajari Alkitab, ada 3 nas pendukung yang menjelaskan teori ini. Ada 3 nas pendukung yang menjelaskan teori ini, teori tentang takdir Allah. Yang pertama, kehendak bebas harus sejalan dengan takdir. Dapat tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yang kedua, kehendak bebas dan ketetapan takdir tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Dan yang ketiga adalah kehendak bebas dan takdir yang bernilai tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa takdir itu diciptakan manusia itu sangat indah bagi semua orang. Takdir itu diciptakan oleh Allah sangat indah bagi semua orang. Entah saudara penganut bumi bulat atau saudara penganut bumi datar, saya katakan bahwa takdir Allah bagi semua orang itu sama. Hanya saja kehendak manusia untuk memilih itu berbeda-beda. Ada orang yang sejalan dengan Tuhan, dan ada orang yang bertolak belakang dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan, ada 3 fakta mengenai takdir hari ini. Yang pertama adalah kehendak bebas harus sejalan dengan takdir. Perhatikan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya katakan dalam nats ini dikatakan bahwa kita ditakdirkan bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan Allah bagi kita adalah rancangan yang penuh harapan, dan rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Berbeda dengan agama tetangga sebelah Bapak Ibu. Kalau bagi mereka sedikit-sedikit ada musibah, oh itu takdir. Ada kecelakaan, oh itu takdir. Ada penderitaan, oh itu takdir. Orang tidak makan dan minum atau miskin atau kaya, mereka katakan itu takdir. Tidak Bapak Ibu. Dikatakan dalam nats ini pembahasan kita adalah bahwa rancangan Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan manusia. Rancangan Tuhan itu dikatakan adalah merupakan rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Tetapi seringkali rancangan Tuhan itu dikatakan rancangan yang penuh damai sejahtera, tetapi seringkali manusia tidak mengalami damai.
Seringkali manusia hanya mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, dan seringkali manusia sendiri dalam firman ini sudah ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Tetapi justru terbalik, ada banyak orang memiliki masa depan yang suram. Takdir Allah adalah masa depan yang cerah, tetapi yang dialami manusia adalah masa depan yang suram. Ini harus kita kembali perhatikan Bapak Ibu. Kita harus cek dan recek apakah kehendak kita, apakah ketentuan kita, apakah keputusan kita itu sejalan dengan takdir Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Apakah pilihan kita itu, apakah ketentuan kita itu sejalan dengan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara miskin atau kaya, saudara kecelakaan atau menderita, itu bukan takdir. Jangan nanti katakan, saudara tidak makan dan minum, gembala datang, kenapa kamu tidak makan dan minum? Ya gembala, ini sudah bagian takdir saya, ini sudah menjadi nasib saya. Tidak. Saudara makan dan tidak minum, bisa dicek dan dicek apakah saudara bekerja atau tidak, apakah saudara malas atau tidak, atau adakah saudara tidur-tiduran, adakah saudara melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Ini perlu kita cek dan dicek di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita katakan kita sakit, kita katakan ini adalah takdir saya. Kita mungkin mengalami kekurangan, kita katakan ini adalah takdir saya. Tidak. Sekali lagi, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa rancangan Tuhan, takdir Tuhan itu bagi kita adalah takdir damai sejahtera. Saya katakan bahwa takdir Tuhan bagi manusia adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi jangan nanti Bapak Ibu, tidak lagi ada kata ketika saudara tidak makan dan minum, ini adalah takdir saya. Ketika saudara miskin, ini adalah takdir saya. Ketika saudara sakit, ini adalah takdir saya. Tidak. Semua itu didasarkan dengan keputusan saudara. Semua itu didasarkan tentang pilihan saudara. Anda sehat, Anda sakit, Anda miskin atau kaya, itu adalah tergantung kepada ketetapan atau keputusan saudara. Sekali lagi saya katakan, dari zaman dahulu Allah merancang damai sejahtera bagi semua orang. Entah manusia percaya kepada Allah atau tidak, entah manusia mengakui Yesus atau tidak, saya katakan bahwa damai sejahtera itu berlaku bagi semua orang. Tetapi sekali lagi saya katakan, keputusan kita lah yang berbeda-beda, pilihan kita lah yang berbeda-beda. Tetapi takdir damai sejahtera dan penuh harapan itu berlaku kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kehendak bebas dan ketetapan takdir. Bisa salah seorang baca Markus pasal 14 ayat 18 sampai 21. Markus pasal 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Bisa dibantu baca? Iya, dikatakan dalam nas ini memang bahwa takdir itu memang sudah ditetapkan bahwa anak manusia akan diserahkan. Ini Yesus sendiri berkata, memang sudah tertulis bahwa anak manusia itu akan diserahkan. Tetapi dikatakan, celakalah dia yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Saya katakan bahwa Yudas itu yang tadinya lawan, yang tadinya kawan, sekarang berubah setia menjadi lawan. Saya katakan bahwa Yudas tidak pernah ditakdirkan oleh Allah untuk mengkhianati Yesus.
Yudas tidak pernah ditakdirkan oleh Allah untuk mengkhianati Yesus. Tetapi saya katakan bahwa mengkhianati Yesus adalah keputusan Yudas sendiri. Mengkhianati Yesus, memusuhi Yesus adalah keputusan daripada Yudas sendiri. Saya katakan bahwa Alkitab tidak pernah mencatat Allah menakdirkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tidak. Sekalipun dikatakan bahwa Allah akan tahu, Allah tahu bahwa akan ada yang akan mencelakakan dia, bahwa akan ada murid yang akan menyerahkan dia. Allah tahu, tetapi Allah tidak akan pernah menuduh atau bahkan menakdirkan bahwa dia Yudas akan menjual Yesus. Allah tidak pernah menakdirkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Saya katakan bahwa kehendak bebas dan ketetapan takdir saudara. Di sini bahwa takdir itu tetap, sifatnya tetap, tetapi manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Manusia itu memiliki kehendak bebas yang berubah-ubah. Yang tadinya, perhatikan, yang tadinya di sini adalah Yudas itu adalah kawan, tetapi karena kehendak bebas, sekarang Yudas menjadi lawan. Ketetapan Allah itu tetap, sekalipun sudah dinubuatkan bahwa anak manusia akan diserahkan, itu adalah sebuah ketetapan takdir, tetapi dikatakan bahwa celakalah dia yang menyerahkan anak Allah untuk disalibkan. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak pernah merancang yang buruk. Allah tidak pernah merancang sesuatu yang mencelakakan seseorang. Allah hanya menciptakan hukum dan aturan, tetapi keputusan kita melanggar atau tidak, itu adalah keputusan kita masing-masing. Contoh misalnya, gembala sudah buat di sini aturan. Kalau misalnya setiap hari Minggu para pelayan berdoa setiap hari Sabtu jam 7. Bagi orang yang tidak melayani Tuhan, bagi orang yang tidak datang doa, diharapkan tidak untuk melayani untuk hari besok. Saya katakan gembala tidak menuduh saudara bahwa besok si Anu akan tidak melayani Tuhan, tidak. Bahwa besok si Anu tidak akan berdiri di mimbar kalau dia tidak berdoa di hari Sabtu. Tetapi keputusan kita lah yang membuat kita berdiri atau tidak. Kita datang beribadah, kita datang doa di dalam setiap hari Sabtu atau tidak, Bapak Ibu. Seperti itu ceritanya. Ini hukumnya adalah Allah sudah menyediakan hukum dan aturan. Allah hanya menyediakan hukum dan aturan, tetapi Allah tidak pernah menjadikan manusia untuk menjadi hukuman. Tidak pernah. Allah tidak pernah menakdirkan seseorang untuk menjadi hukuman. Tidak pernah. Tetapi Allah menakdirkan ada hukuman dan ada aturan. Ada sebab akibat. Hukum yang dilanggar, akibatnya apa? Hukum yang dilanggar, hukumannya berapa tahun? Di sini saya katakan bahwa Allah memang menyediakan hukum dan peraturan bagi semua orang. Tetapi keputusan kita melanggar atau tidak, tetapi keputusan kita, kehendak kita melanggar atau tidak, itu adalah sebuah pilihan, keputusan masing-masing. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah dalam nats ini tidak sekali-sekali menakdirkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tetapi mengkhianati Yesus adalah keputusan dari Yudas sendiri. Menyimpang dari Yesus, bertolak dari Yesus, saya katakan adalah keputusan dari Yudas sendiri. Bahkan tadi pun dikatakan dalam pembahasan Kejadian pasal 1 ayat 28 bahwa manusia itu ditakdirkan laki-laki dan perempuan. Tetapi keputusan itu yang membuat orang berbeda-beda. Ada orang yang maunya sudah laki-laki mau punya perempuan, yang sudah perempuan maunya laki-laki. Ini sekali lagi saya katakan, manusia menentang takdir yang sudah Allah rencanakan. Manusia menentang takdir yang Tuhan sudah tetapkan. Takdir Tuhan itu sifatnya tetap, dan itu tidak akan pernah ada yang bisa berubah. Yang kita ubah adalah bagaimana kehendak bebas kita. Yang tadinya kita menyimpang, yang tadinya kita bertolak, sekarang biar kita mengarahkan diri kepada kepada ketetapan takdir Allah dalam hidup kita. Itu yang kedua dari 3 fakta mengenai takdir. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48, kehendak bebas dan takdir yang bernilai. Perhatikan,
Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya katakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Inilah nilai takdir tersebut merupakan sebuah kesempurnaan. Nilai ini menuntut manusia harus sempurna. Bapak Ibu, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai orang yang mengikuti aturan Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang berkarakter seperti Tuhan. Dan dikatakan dengan lebih tinggi lagi, hiduplah sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi di tengah-tengah khotbah ini saya kembali mengajak saudara, biarlah kita mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah kepada wujud yang semula. Biarlah kita mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah kepada wujud yang semula, kepada penciptaan yang semula. Wujud yang semula itu adalah gambar dan rupa Allah itu sangat begitu baik, itu sangat indah, dan itu sangat mulia. Bagaimana tidak, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi semua berubah karena kehendak bebas kita. Tetapi semuanya menjadi jauh akibat kesalahan kita di dalam memilih kehendak bebas. Di dalam khotbah ini saya kembali mengajak Bapak Ibu, bila kita kembali mengarahkan hidup kita kepada takdir Allah yang sesungguhnya, bila kita mengarahkan hidup kita, bila kita mengarahkan panggilan kita, bila kita mengarahkan semua apa yang menjadi kehendak bebas kita kepada takdir Allah yang semula. Jadi semua keputusan Tuhan bagi manusia itu sempurna. Semua keputusan bagi Tuhan itu, rancangan Tuhan bagi semua orang itu sangat sempurna. Tetapi yang membuat itu bercela adalah pilihan manusia sendiri. Semua rancangan Tuhan bagi hidup manusia adalah damai sejahtera. Tetapi yang membuat gelisah, yang membuat khawatir, yang membuat ketakutan, itu manusia itu sendiri. Sebenarnya Allah menakdirkan semua apa yang baik bagi hidup manusia. Allah menakdirkan apa yang mulia bagi setiap umat manusia. Bahkan kepada keselamatan pun saya tekankan bahwa sesungguhnya Allah menakdirkan semua orang untuk selamat. Saya katakan sekali lagi bahwa Allah menakdirkan semua orang untuk selamat. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tetap kembali, manusia selamat atau tidak itu adalah putusanmu. Manusia selamat atau tidak itu adalah pilihanmu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah menipu. Firman Tuhan tidak pernah disetting-setting supaya membuat telinga-telinga pendengar tertarik untuk mendengar, tidak. Tetapi saya katakan memang firman Tuhan seperti ini adanya. Memang hukum Tuhan takdirkan bagi mereka yang melanggar, ada berkat bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Takdirnya adalah orang yang melakukan firman Tuhan akan diberkati, dan takdirnya orang yang melanggar hukum Tuhan tidak diberkati. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bila firman Tuhan, saya tutup dengan kesimpulan. Ada 3 fakta mengenai takdir. Yang pertama, kehendak bebas harus sejalan dengan takdir. Yang kedua, kehendak bebas dan ketetapan takdir. Dan yang ketiga, kehendak bebas dan takdir yang bernilai. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan.